Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sekarang kita belajar bimbingan dan konseling. Oke. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, alangkah bagusnya kita membaca doa terlebih dahulu. Jadi di sini siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Silakan pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Ibu mau tanya dulu bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Sehat. Oke. Ibu sangat senang sekali diberi kesempatan untuk mengajarkan adik-adik sekalian di sini, memberikan ilmu, dan Ibu harap semoga adik-adik di sini bisa memahami apa-apa yang akan Ibu sampaikan nanti. Oke? Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya Ibu ingin memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama Ibu Isnia Ramadhani. Ibu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan bimbingan konseling pendidikan Islam. Oke, sudah tahu, panggil saja Ibu Nia. Oke? Oke, bagus sekali. Jadi di sini Ibu akan menyampaikan maksud dan tujuan Ibu, yaitu memberikan suatu layanan informasi kepada adik-adik sekalian. Jadi layanan informasi itu adalah suatu kegiatan yang memberikan pemahaman kepada individu-individu untuk menjalankan suatu tugas atau suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi layanan informasi ini merupakan perwujudan dari bimbingan dan konseling. Jadi layanan informasi ini dapat menambah wawasan kita dalam memahami diri, memahami kemampuan dan potensi diri, serta dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah kita nanti. Oke? Sudah paham? Ya. Oke, kita lanjut ke materi inti pada hari ini. Jadi topik pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu adalah pergaulan bebas remaja. Oke, seperti yang adik lihat di sini, pergaulan bebas remaja ini merupakan 3 contoh. Ini baru 3 contoh, 3 bentuk pergaulan bebas yang ada di masyarakat. Jadi pergaulan bebas itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama pergaulan dan yang kedua bebas. Jadi pergaulan itu adalah proses bergaul, melakukan hubungan komunikasi, saling berinteraksi satu sama lain. Dan yang kedua itu adalah bebas. Bebas itu lepas, tidak terikat, tidak ada aturan yang mengikat. Namanya juga bebas, lepas. Jadi dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas itu adalah suatu tindakan atau suatu perilaku individu ataupun kelompok yang dilakukan tidak sesuai dengan norma dan aturan-aturan yang berlaku di bangsa dan negara. Menurut pandangan Islam, pergaulan bebas ini merupakan tindakan atau perilaku yang dapat merusak akhlak dan perilaku manusia.
atau pinggul yang lebar. Istilahnya itu mengalami perkembangan di dalam pertumbuhan pada fisiknya. Yang kedua itu pada laki-laki. Pada laki-laki itu biasanya timbul jakun dan suara yang mulai memberat. Jadi itu adalah beberapa contoh ciri-ciri fisik perkembangan remaja, baik pada laki-laki maupun perempuan. Itu contoh fisik, ciri-ciri fisiknya. Selanjutnya adalah perubahan fisikis. Jadi menurut Umar, beberapa perubahan fisikis pada anak remaja itu pertama dia kecenderungan pergaulannya. Yang kedua adalah dia ingin sekali diperhatikan, ingin mencintai dan ingin dicintai oleh lawan jenis. Selanjutnya dia ingin sekali mendapatkan perhatian dari orang-orang sekelilingnya, baik orang tuanya, teman-temannya, dan bahkan dia melakukan sesuatu hal yang dapat mengalihkan perhatian orang-orang sekitar kepada dirinya. Menurut Gunarsa ada pula ciri-ciri fisikis, yaitu adalah adanya kecenderungan dalam pergaulan tadi. Lalu emosi yang labil terhadap anak-anak remaja. Jadi anak-anak remaja wajar kalau misalnya tiba-tiba marah, tiba-tiba punya nangis, tiba-tiba bahagia. Jadi itu sering kita jumpai kepada anak-anak yang masa-masa remaja, anak-anak yang mengalami masa peralihan. Pula ciri-ciri fisikis pada remaja itu adalah dia mengalami dalam dirinya itu ingin melawan atau merasakan sikap atau sifat berlawanan dengan orang tuanya, mungkin sering melawan perkataan orang tua atau sering melawan misalnya orang tua suruh ini, kalian lakukan ini gitu. Jadi itu adalah ciri-ciri fisikis terjadi pada anak-anak remaja. Oke, selanjutnya sudah kita bahas tentang masalah pergaulan bebas remaja. Jadi dapat disimpulkan adalah pergaulan bebas remaja itu adalah anak-anak individu ataupun kelompok yang melakukan suatu kegiatan, suatu tindakan, suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Bukan hanya norma sosial tetapi juga agama dan lingkungan sekitarnya. Oke, membahas tentang pergaulan bebas remaja. Ibu mau bertanya, apa saja bentuk-bentuk pergaulan bebas? Nah, di sini sudah ada 3 contoh pergaulan bebas. Siapa di sini yang bisa menjelaskan maksud dari ketiga gambar di sini? Tunjuk tangan. Silakan kamu. Silakan jelaskan apa maksud dari gambar ini. Orang-orang merokok Ya. dan minum minuman yang beralkohol. Iya, pintar. Selanjutnya siapa yang bisa menjelaskan gambar yang ini? Silakan yang di belakang. Orang-orang yang minuman keras. Oke, orang-orang yang meminum minuman keras. Yang terakhir yang ini siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Ayo, siapa tadi yang bisa? Saya Bu. Silakan jawab. Seks bebas. Iya, pintar, seks bebas. Jadi dari 3 gambar ini sudah nampak bentuk-bentuk
di belakang mukanya sama. Oke, yang di belakang apa yang ditulis? Pergaulan bebas selain yang di papan tulis. Ayo jawab apa? Satu, ada tiga. Yang keempat apa? Perkelahian. Perkelahian pintar. Perkelahian. Selanjutnya, siapa yang bisa jawab, tunjuk tangan? Silakan. Pencurian. Pencurian pintar. Pencurian. Siapa lagi yang bisa, tunjuk tangan? Ya, yang itu dulu. Perjudian. Perjudian pintar. Perjudian. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Oke, jadi keenam contoh ini merupakan bentuk-bentuk dari pergaulan bebas di dalam masyarakat. Oke, di sini ada anak-anak SMA yang merokok. Jadi di sini ada anak SMA yang merokok sambil minum-minum beralkohol. Jadi apa yang menyebabkan mereka seperti ini? Karena mereka bergaul atau berteman dengan orang yang sudah biasa mungkin melakukan hal-hal seperti ini, melakukan merokok, bolos dari sekolah, bolos di jam pelajaran. Itu merupakan suatu pergaulan, itu merupakan suatu bentuk tindakan yang berakibat fatal, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Selanjutnya di sini ada minum-minuman
dilakukan biasanya oleh orang-orang tua yang kadang mungkin lagi nganggur, jadi melakukan hal-hal seperti perjudian ini. Perjudian ini dia lihat mungkin dari sosial media, kayaknya seru, akhirnya dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi pergaulan bebas remaja itu biasanya itu awalnya itu terjadi karena kemerosotannya cara berpikir seseorang, ditambah lagi dorongan dari budaya barat, budaya luar yang masuk ke negara kita. Jadi orang-orang Indonesia yang awalnya memiliki budi pekerti yang baik, ramah, sopan terhadap orang lain, murah senyum, karena adanya kebudayaan barat yang masuk ke negara Indonesia umumnya, itu membuat orang-orang Indonesia itu merasa tertarik, merasa kayak, ih kok keren kali gitu. Jadi mereka menganggap budaya luar itu keren, menganggap budaya luar itu lebih canggih, lebih wow. Jadi mereka mencontoh. Nah, hal-hal atau budaya apa sih biasanya dicontoh oleh orang Indonesia terhadap budaya barat? Yang pertama, misalnya cara berpakaian orang barat. Jadi coba kita perhatikan saat ini, coba kita perhatikan di media sosial, di dunia maya, atau di lingkungan masyarakat umum, masyarakat yang luas, bagaimana pergaulan, bagaimana cara seseorang dalam berpakaian. Mungkin sekarang sudah mulai turun kesadaran mereka dalam menggunakan pakaian yang sopan. Misalnya mereka pakai celana yang pendek, mereka pakai baju yang ketat, seolah-olah mereka ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa tubuh mereka itu indah, bahwa tubuh mereka itu cantik. Padahal itu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang kedua, misalnya adalah minuman. Nah, masuk dia. Orang-orang barat minum minuman beralkohol itu mereka ada tujuan, ada fungsi, ada kegunaan. Jadi orang-orang barat itu biasanya cuacanya kan dingin, sejuk. Nah, jadi mereka minum minuman beralkohol itu untuk menghangatkan tubuh mereka. Tetapi tidak dengan orang Indonesia. Orang Indonesia, khususnya masyarakat sekeliling kita saat ini, itu mereka minum minuman keras itu biar keren, biar kayak orang-orang barat, biar gaya, ya kan? Jadi minum minuman alkohol, minum minuman keras dalam dosis, dalam ukuran yang sangat banyak, tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh orang-orang barat tadi. Jadi mereka menyalahgunakan alkohol tadi, mereka minum atau mereka buat sesuatu menggunakan alkohol yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran yang meminumnya. Selanjutnya adalah yang dibawa oleh orang luar itu seperti musik-musik atau yang sering kita dengar saat ini kan, ada musik-musik yang berbagai macam bunyi, mulai dari rock, pop, berbagai macam. Dahulu Indonesia itu hanya sekiranya lagunya cuma lagu yang biasa saja, maksudnya tidak terlalu mengeluarkan nada-nada yang besar atau berbunyi keras. Tetapi sekarang banyak sekali musik-musik dari luar, lagu-lagu barat yang masuk ke Indonesia, dan akhirnya banyak sekali anak muda Indonesia yang terpengaruh. Bahkan banyak sekali, mungkin kalian semua ada yang hafal kan lagu-lagu barat, atau mungkin sekarang yang lagi viralnya itu joget-joget TikTok pakai lagu-lagu barat, ya kan? Jadi itu sangat berpengaruh terhadap dirinya, kepribadiannya, dengan orang mengikuti gaya-gaya orang barat tadi. Jadinya orang-orang Indonesia, terutama kita, jadi banyak sekali yang kehilangan adab, banyak sekali kita kehilangan rasa sopan santun. Masa iya di depan orang tua, di depan khalayak ramai kita joget-joget? Itu dulu jarang dan bahkan tidak pernah terjadi, tetapi sekarang itu sudah lumrah, sudah sering terjadi, sering kita lihat. Karena apa? Karena pergaulan tadi. Pergaulan yang melalui apa orang barat bisa dengan Indonesia? Sekarang sudah zaman canggih, menggunakan handphone, laptop, komputer. Jadi mereka bisa berinteraksi
aturan agama, apalagi kita sebagai seorang umat muslim. Jadi ini tentu sangat dilarang, tapi mereka mengikuti kebudayaan barat dengan mengikuti atau juga meniru seks bebas. Oke, selanjutnya itu ada tambahan yang sekarang sedang terjadi dan banyak berita-berita di televisi, yaitu adalah narkoba. Narkotika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif. Jadi narkoba ini adalah barang obat-obatan yang sangat dilarang baik agama maupun negara. Mengapa? Karena narkoba itu memberikan pengaruh negatif yang sangat besar kepada pengguna narkoba. Orang yang sekali menggunakan narkoba pasti akan merasakan keenaan, merasakan kecanduan ketika mengkonsumsi narkoba. Mereka tidak akan memperdulikan sekitar mereka mau ngomong apa, yang penting mereka bisa melepaskan hawa nafsunya, bisa melepaskan keinginannya untuk minum atau menggunakan narkoba tadi. Jadi ini merupakan hal yang sangat dilarang. Mengapa ini bisa terjadi? Ya bisa jadi karena pergaulan bebas tadi. Mengapa? Karena misalnya nih si A sudah menggunakan narkoba 2 tahun. Si B bertanya kepada si A, kenapa sih kamu minum narkoba? Kenapa sih kamu pakai narkoba? Emang apa sih enaknya narkoba? Lalu si A tadi memujuk si B, narkoba itu enak loh, narkoba itu bisa memberikan rasa tenang, memberikan kesenangan, memberikan kebahagiaan dalam diri kita yang orang lain tidak tahu gitu. Jadi si B tadi terpengaruh karena terpengaruh oleh si A tadi, karena bujukan si A tadi. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah si B mengikuti apa yang dilakukan oleh si A tadi. Setelah kita mengetahui apa sih bentuk-bentuk pergaulan bebas yang ada di masyarakat, kita masuk ke dalam apa penyebab pergaulan bebas itu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, penyebab atau faktor yang menyebabkan pergaulan bebas itu terjadi dalam kehidupan yang pertama ada karena lemahnya iman. Banyak mereka yang melakukan pergaulan-pergaulan seperti yang kita jelaskan tadi, mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu selalu diawasi oleh Allah dan malaikat-malaikatnya. Kalau misalnya kita percaya dengan yang benar ini, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya pergaulan bebas atau perbuatan dosa lainnya. Bisa pada masa Nabi, jadi mana itu bisa menjadi contoh, menjadi pedoman kita dalam berbuat dan dalam berperilaku sehari-hari. Yang kedua adalah faktor keluarga. Jadi keluarga itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anaknya. Orang tua sangat memberikan pengaruh besar terhadap anaknya, memberikan pengertian kepada anaknya. Tetapi ada banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan mengapa si anak ini terjadi ketidakcocokan dengan orang tua. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa si anak itu terjadi ketidakcocokan dengan orang tuanya. Anak tuh merasa dirinya itu berbanding terbalik dengan keluarganya gitu. Misalnya yang pertama, faktor keluarga itu adalah yang pertama kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya. Jadi sekarang banyak sekali kita lihat baik di desa maupun di kota, banyak sekali anak-anak dan orang tua itu terkadang tidak sejalan. Maksudnya begini, orang tua sibuk dengan kegiatan mereka, anak sibuk dengan kegiatan anak itu. Yang kedua adalah faktor yang menyebabkan mengapa sih ada pergaulan bebas ini terjadi. Yang kedua dari lingkungan keluarga adalah itu tadi,
Misalnya, kita berada di dekat orang-orang yang mungkin beragama Kristen atau berada di luar agama Islam. Jadi kan orang-orang Kristen itu kan mereka tidak sholat. Ibadah mereka itu pada umumnya itu 1 kali seminggu. Kita berada di dekat orang-orang yang mungkin beragama Kristen atau berada di luar agama Islam. Jadi kan orang-orang Kristen itu kan mereka tidak sholat. Ibadah mereka itu pada umumnya itu 1 kali seminggu ke gereja kan. Kalau orang Islam itu biasanya melaksanakan ibadah sholat sehari ada 5 kali sholat wajib. Tapi karena mereka berteman dengan orang yang luar Islam atau non-Islam, jadi keasikan pagi udah main, siang masih main, asar masih main, sampai waktu isya dia masih main. Dan dia lupakan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu untuk melaksanakan sholat. Mereka keikut dengan kebiasaan orang luar, karena orang luar itu tidak ada kewajibannya mungkin setiap hari seperti orang Islam untuk melaksanakan sholat. Kewajiban mereka hanya dilakukan 1 kali seminggu di gereja. Itu untuk non muslim. Kalau beda dengan Islam, itu melaksanakan kegiatannya setiap hari 5 kali dalam sehari. Misalnya lagi, kalian tinggal di tempat orang-orang yang penghafal Al-Quran. Nah, Masya Allah sekali. Tapi ini keinginan kita semua untuk bisa menghafal Al-Quran. Jadi itu adalah faktor-faktor penyebab seseorang itu melakukan pergaulan bebas. Yang pertama kita ulangi tadi adalah kurangnya iman. Yang kedua adalah faktor keluarga. Yang ketiga ada faktor teknologi. Dan yang keempat adalah faktor lingkungan masyarakat sekeliling kita. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang upaya. Upaya itu adalah cara, solusi. Upaya yang dilakukan agar kita bisa menghindari pergaulan bebas tadi. Oke, langsung saja dijelaskan upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah menanam nilai-nilai agama, norma-norma, akhlak-akhlak yang didasarkan pada Al-Quran. Sangat dilarang untuk melakukan hal-hal yang seperti ini, seperti yang 7 contoh ini, mulai dari pergaulan bebas, minum minuman keras, melakukan seks bebas, pencurian, perkelahian. Itu justru sangat dilarang oleh agama. Mengapa dilarang oleh agama? Karena itu mengandung mudarat, kerugian yang sangat besar di dalam diri kita untuk dunia dan nanti di akhirat. Seperti yang 7 contoh
Siap, Kak.